Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfasya Sadila dari kelompok PKS 21 dengan NIM 124220063 dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Clarissa Saskia Siburian dari kelompok 21 TPB 24 dengan NIM 124220051 dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 dan bab 3. Perkenalkan, nama saya Windu Kusnunggu dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 124220171. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pertama, yaitu informasi aneh di website KPU tahun 2004. Untuk jenis kejahatan komputer sendiri yaitu cross-site scripting atau XSS, yaitu adalah serangan di mana penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang dijalankan oleh user. Lalu selain itu ada QR injection, adalah salah satu peretasan dengan cara menyalahgunakan celah keamanan yang ada di lapisan SQL berbasis data di suatu aplikasi. Untuk kronologinya sendiri adalah pada tahun 2004 Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama dan meluncurkan website KPU yang diklaim tidak dapat diretas. Namun, pernyataan tersebut menarik perhatian hacker bernama X-User Dani Firmansyah untuk membobol situs tersebut. Setelah beberapa upaya yang gagal, X-User berhasil melakukan inject SQL dan memodifikasi informasi di website KPU, mengubah nama partai menjadi nama-nama lucu seperti Partai Siyoyo. Meskipun ia gagal mengubah hasil voting, insiden ini menunjukkan potensi kekacauan yang bisa terjadi jika situs pemerintahan dimanipulasi untuk menyebarkan informasi salah. Situs KPU kemudian mengalami beberapa serangan lebih lanjut. Untuk dampaknya sendiri adalah yang pertama, ada kerusakan reputasi, lalu kerugian material, dan potensi manipulasi data. Setelah itu, untuk tindakan pengamanannya ada meningkatkan sistem keamanan, lalu pelatihan bagi personel, serta backup data. Untuk tindak lanjutnya sendiri, ada tindak lanjut dari segi hukum, teknis, dan juga kebijakan. Untuk dari hukum sendiri, pelaku yang terkait dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Lalu dari segi teknis, KPU bisa memperbaiki sistem keamanan dan melakukan investigasi untuk menemukan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Setelah itu dari kebijakan sendiri, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan siber dan memperbaiki atau memperketat regulasi perlindungan data pribadi serta infrastruktur kritis. Kasus 2, dua rumah sakit di Jakarta terkena serangan ransomware WannaCry. Jenis kejahatan komputer dari kasus ini adalah malicious software atau yang biasa disingkat dengan malware, di mana perangkat lunak berbahaya memasuki komputer tanpa izin yang dapat merusak sistem, jaringan, serta server. Kronologinya adalah dua rumah sakit Jakarta, yaitu Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais, terkunci komputernya dan tidak dapat mengekskripsi data, sehingga untuk dapat mengembalikan data tersebut, dua rumah sakit tersebut diminta membayar tebusan yang dapat dibayarkan melalui Bitcoin. Dampak dari kasus ini adalah yang pertama kerugian finansial, yang kedua kerusakan data, yang ketiga penurunan kinerja perangkat, dan yang keempat kompromi kejahatan. Tindakan pengamanan yang bisa dilakukan dari kasus ini adalah yang pertama, dapat install perangkat lunak antivirus, yang kedua, dapat menggunakan perangkat lunak antivirus, dan yang ketiga dengan selalu memperbarui sistem operasi pada perangkat kita. Tindak lanjut hukum, teknis, dan kebijakan dari kasus ini adalah yang pertama dari
dari tindak lanjut hukum adalah pelaporan, penyelidikan, dan tuntutan hukum. Sedangkan dari tindak lanjut teknis yaitu kita dapat melakukan penghapusan malware, peningkatan sistem, juga patch management, dan yang lainnya. Sementara tindak lanjut kebijakan yang dapat kita lakukan adalah kebijakan keamanan informasi, program kesadaran keamanan, dan BCP. Kasus 3, pembocoran data oleh hacker Bjorka. Jenis kejahatan komputer dari kasus ini adalah peretasan data, di mana akses tidak sah yang masuk ke dalam sistem atau jaringan komputer untuk merusak, mengubah, ataupun mencuri data. Kronologi dari kasus ini adalah hacker bernama Bjorka meretas data untuk mengakses informasi penting seperti NIK, nomor telepon, ataupun dokumen rahasia milik negara. Dampak dari kasus ini adalah yang pertama, merusak reputasi suatu perusahaan ataupun suatu negara, dan yang kedua, merusak kerugian finansial yang signifikan. Tindakan pengamanan yang dapat dilakukan dari kasus ini adalah yang pertama, jangan menyebarkan informasi penting ke media sosial ataupun orang lain. Yang kedua, perkuat keamanan akun. Yang ketiga, waspada terhadap link yang tidak dikenal. Dan yang keempat, update aplikasi atau software secara rutin. Tindak lanjut hukum, teknis, dan kebijakan dari kasus ini adalah yaitu yang dari dasar hukum pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE tahun 2008 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Larangan akses yaitu setiap orang dilarang mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum. Dan sanksi pidana dari kasus ini adalah diancam dengan pidana dalam pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE dengan maksimal penjara 8 tahun dan denda sebesar 800 juta rupiah. Pertama saya akan membahas kasus keempat, yaitu Yahoo diretas, data pribadi 500 juta pengguna bocor. Untuk jenis kejahatan komputernya yaitu kebocoran data yang pertama, yang kedua peretasan, yang ketiga itu pencurian, yaitu pencurian data. Kronologinya, Yahoo menginformasi bahwa sistemnya berhasil diretas mengakibatkan pencurian data dari ratusan juta penggunanya. Serangan ini berdampak luas dengan pemerintah. Pemerintah berencana melakukan investigasi dan kemungkinan jalur hukum. Pada awal musim panas, Yahoo telah menyatakan akan menyelidiki peretasan ini. Para peretas mengklaim telah mendapatkan akses ke 200 juta akun dan menjual informasi tersebut secara daring. Oleh peretas ini berpotensi mempengaruhi akuisisi Yahoo oleh Verizon senilai USD 8 miliar dolar. Meskipun diskusi antara Verizon dan Yahoo sedang berlangsung, peretasan ini menciptakan tantangan tambahan. Data yang dijual oleh seorang kriminal cyber bernama Peace mencakup nama, password yang mudah dienkripsi, serta informasi pribadi seperti tanggal lahir, alamat, dan email. Dampak dari kasus berikut yaitu kerugian finansial dan yang kedua kebocoran data. Tindakan pengamanan yang bisa kita antisipasi, yang pertama ubah password secara berkala, yang kedua mengerti pernyataan dan jawaban keamanan, yang ketiga aktifkan two-factor authentication, yang keempat hapus akun yang tidak digunakan,
Dan yang kelima, jangan berinteraksi dengan pesan yang mencurigakan. Yang terakhir yaitu update secara berkala. Tindakan lanjut atau hukum teknis kebijakan, yaitu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, terdapat pada pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Yang kelima, kasus phishing Bank BCA. Jenis kejahatan komputer yaitu phishing. Phishing adalah teknik penipuan yang dilakukan pelaku kejahatan cyber untuk mencuri informasi sensitif seperti nama, menggunakan kata sandi, nomor kartu kredit, dan data pribadi lainnya. Kronologinya yaitu kasus phishing yang melibatkan Bank Sentral Asia atau BCA menarik perhatian publik setelah pelaku Muhammad Toha berhasil membobol rekening nasabah Muin Zakri Tona yang tinggal di rumah Muin menggunakan modus cerdik dengan mengirimkan invoice palsu kepada staf BCA untuk mencuri dana senilai 345 juta. Manajemen BCA menegaskan bahwa Muin bukan pelaku utama. BCA mengimbau nasabah agar tidak membagikan informasi sensitif seperti KTP dan kartu ATM. Kasus ini menyoroti pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai keamanan digital untuk melindungi data pribadi, dan dana perlindungan data merupakan tanggung jawab bersama. Dampak dari kasus ini yaitu kehilangan uang, yang kedua pencurian identitas, yang ketiga terjebak dalam skema penipuan, yang keempat kerusakan reputasi perusahaan, yang kelima kerugian finansial, yang keenam hilangnya kepercayaan pelanggan. Tindakan pengamanan yang bisa kita lakukan, yang pertama, tingkatkan kesadaran tentang kesehatan online. Dua, perbaiki hukum dan penegakan hukum. Yang ketiga, hati-hati saat berinvestasi online. Yang keempat, amankan jaringan untuk mencegah peretasan. Yang kelima, kembangkan regulasi perlindungan dan data pribadi. Tindakan lanjut atau hukum teknis dan kebijakan yaitu yang pertama, phishing dalam cybercrime biasa dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Yang kedua, phishing dianggap penipuan karena memenuhi unsur pasal 378 seperti nama palsu dan tipu muslihat. Yang ketiga, pasal 378 KUHP mengancam pidana hingga 4 tahun bagi pelaku penipuan. Yang keempat, menerapkan pasal 378 dalam cybercrime butuh penafsiran karena berbeda dari tindak pidana kontroversial. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.